Beastmaster terhebat. Bab 911. Kota Lingsui, Pangkalan Budidaya Jiaoyang, di dalam gedung nomor 1. Di ruang tamu, Li Qian sedang mendengarkan cerita Sun Hongyang. Baik Li Qian maupun Guru Ling menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Meskipun dia tahu bahwa sekalipun langit runtuh, itu tidak akan menghancurkannya dalam keadaannya saat ini, itu tidak menghentikannya untuk menyadari dengan jelas bahwa langit memang akan runtuh. Awalnya, bagi peradaban manusia di era kelima, ada dua jalan yang bisa ditempuh, menjelajahi medan perang luar dan mengembangkan dimensi. Kini, dengan situasi ini, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah bertarung sampai mati melawan dimensi. Memikirkan hal ini, ia tak kuasa menahan cemberut. Masalah ini pasti akan menimpa generasi mereka cepat atau lambat, dan Li Qian sangat jelas tentang itu. Sun Hongyang memperhatikan kerutan alis Li Qian dan tersenyum, lalu menatapnya dengan pandangan meyakinkan. Meskipun situasinya memang tidak optimis, jangan terlalu khawatir. Situasi saat ini belum memburuk hingga tak bisa kembali. Aku ingin tahu berapa banyak waktu yang tersisa. Li Qian menoleh ke belakang, lalu menatap Sun Hongyang lagi. Sun Hongyang menatap Li Qian, senyumnya tak pudar. Aku tidak tahu persis berapa banyak waktu yang tersisa untukmu, tetapi itu seharusnya cukup untuk mendukung generasimu tumbuh hingga kau mampu berdiri sendiri. Li Qian tidak yakin apakah Sun Hongyang benar-benar tidak tahu atau sengaja menyembunyikannya, tetapi ia bisa mengerti. Lagi pula, jika hal semacam ini dipublikasikan, dampaknya pasti akan mengerikan. Setelah mengetahui perubahan yang terjadi di luar angkasa planet leluhur mereka, Sun Hongyang kemudian berbicara beberapa patah kata lagi dengan Li Qian. Menurut Sun Hongyang, di masa depan, baik Federasi Sia Timur maupun federasi lainnya, mereka akan mengalihkan fokus strategis mereka kembali ke sistem bintang cahaya pelangi. Sedangkan untuk bintang-bintang baru yang dikembangkan di medan perang luar angkasa, mereka akan beralih ke posisi bertahan, atau bahkan langsung meninggalkannya, yang bukan tidak mungkin. Kepala Sun, Anda benar-benar tidak perlu memberitahu saya informasi sedetail itu. Li Qian sedikit bingung setelah mendengarkan pernyataan Sun Hongyang. Sebelumnya, ia tidak memberitahu Sun Hongyang waktu yang tepat, tetapi sekarang ia secara spesifik memberitahu Sun Hongyang rencana yang terperinci. Kedengarannya agak kontradiktif. Alasan saya memberitahu Anda detail penempatan yang akan datang sederhana saja. Demi kebaikan publik, Anda adalah seorang jenius sekali dalam seabad dari Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir. Di masa depan, Anda pasti akan menjadi salah satu pejabat tinggi, atau bahkan salah satu pengambil keputusan, di seluruh bintang leluhur. Tidak ada salahnya memberitahu Anda beberapa hal sebelumnya. Suara Sun Hongyang tenang dan tidak tergesa-gesa. Secara pribadi, saya juga memiliki identitas lain, Paman Rui Rui. Mendengar kata-kata Sun Hongyang, Li Qian tiba-tiba menyadari bahwa banyak hal telah terhubung dan dia mengerti. Dia bertanya-tanya mengapa, Kepala Matahari, yang datang kali ini, hanya untuk mengetahui bahwa orang di depannya adalah mertuanya. Paman. Mendengar penjelasan Sun Hongyang tentang alasan pribadi, ekspresi Li Qian berubah drastis, dan ia menyapanya dengan senyum lebar. Mengabaikan seringnya Li Qian yang jelas-jelas menjilat, ekspresi Sun Hongyang tetap tidak berubah. Bocah, dalam hal lain, aku cukup puas. Dengan bakat seperti itu, kau tidak mempermalukan Rui-Rui kita. Dia tiba-tiba mengganti topik, nadanya menjadi jenaka. Hanya ada satu hal, kudengar reputasinya tidak begitu bagus dalam hal-hal yang menyangkut hati. Mendengar ini, Li Qian langsung berkeringat dingin. Ia langsung menyangkalnya, berkata, Paman, Anda pasti salah paham. Semua rumor yang beredar di luar itu salah. Meskipun dengan keras menyangkalnya, dia tidak dapat menahan diri untuk mengutuk dalam hati siapa saja yang begitu hina hingga menyebarkan rumor tentang dirinya di belakangnya. Mendengar ini, Sun Hongyang menatap Li Qian, senyumnya yang jenaka semakin lebar. Oh, maksudmu, saat ini, Rui-Rui satu-satunya gadis yang kau miliki. Hah, Li Qian tertegun sejenak setelah mendengar ini. Ia terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Menyangkalnya. Masalah ini sudah ada di sini, sudah sangat jelas, bagaimana Anda bisa menyangkalnya. Mengakuinya juga tampaknya tidak benar. Itu membuat saya merasa seperti orang bodoh. Sambil menggaruk kepalanya dan tergagap canggung, Li Qian hanya bisa memberikan jawaban singkat, mencoba menepisnya, ya, ini agak rumit. Melihat reaksi Li Qian yang malu, Sun Hongyang melambaikan tangannya, tidak berniat membahas masalah ini lebih lanjut. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Gedung ini akan segera runtuh, tren akan segera berubah, dan angin perubahan sedang bertiup. Aku tidak ingin berkutat pada hal-hal yang sentimental dan membingungkan. Senyumnya lenyap, dan tatapannya tiba-tiba menajam. Tapi ada satu hal yang tak bisa kutoleransi, dan bahkan seluruh keluarga Sun. Aku tidak semudah Sun Hongyi untuk diajak bicara. Kalau kau berani memanfaatkan Rui-Rui lalu meninggalkannya. Merasakan ancaman dalam kata-kata Sun Hongyang, Li Qian segera angkat bicara dan berjanji, Paman, jangan khawatir, aku pasti akan menggunakan segala yang kumiliki untuk melindungi dan mencintai Rui-Rui seumur hidupku, dan aku tidak akan pernah membiarkannya menderita sedikitpun. Terlepas dari apakah hal itu dapat dilakukan, membuat janji terlebih dahulu dan melewati krisis saat ini jelas bukan hal buruk. Lagi pula, jauh di lubuk hatinya, Li Qian yakin bahwa ia bukanlah tipe orang yang akan meninggalkan seseorang setelah menjalin hubungan.
Entah itu keempat wanita yang dikontraknya atau gadis kecil Sun Ruirui, ia akan bertanggung jawab sampai akhir. Mengenai apakah dia akan memberikan segalanya, itu tergantung pada situasinya. Bagaimanapun, menurut pandangannya, yang diinginkan Sun Hongyang hanyalah sikap. Guru Ling duduk di samping mereka, mendengarkan percakapan mereka, dan senyum muncul di wajahnya saat dia mencoba menahannya. Merasakan sikap Li Qian, Sun Hongyang pun tampak lebih ramah. Sekarang urusan resmi sudah selesai, saatnya urusan pribadi. Mendengar ini, Li Qian langsung mengerti. Ia berdiri dan memberi isyarat, "Ayo, Paman, aku akan mengantarmu menemui Ruirui." Sun Hongyang tidak menolak. Ia mengikuti Li Qian keluar dari ruang tamu dan langsung berjalan keluar. Li Qian tersenyum lebar dan terus memimpin jalan, "Karena kalian sudah datang jauh-jauh ke kota Lingsui, silakan menginap di sini malam ini agar kami bisa memperlakukan kalian dengan baik dan menunjukkan keramahan kami." Sun Hongyang terkekeh dan mengikuti Li Qian dengan percaya diri, sambil berkata, "Kalau begitu aku akan menerima tawaranmu tanpa ragu." Tanpa henti, dia tiba-tiba berkata dengan penuh arti, "Kebetulan, ada sesuatu yang perlu aku bicarakan denganmu." "Ada apa?" Li Qian bertanya secara naluriah, tanpa terlalu memikirkannya. "Kita bicarakan nanti," kata Sun Hongyang santai, tanpa menjelaskan apa maksudnya. Melihat ini, Guru Ling sedikit menyipitkan matanya. Nalurinya mengatakan bahwa apa yang akan dikatakan Sun Hongyang mungkin tidak sederhana. Bab 912. Meninggalkan ruang penerima tamu gedung 1. Li Qian memanggil pelayan muda, Sun Ruirui. Kemudian, di luar gedung No. 1, Sun Hongyang bertemu keponakannya. "Ruirui, aku tak menyangka kau sudah tumbuh besar, begitu anggun dan cantik." Sun Hongyang pun sedikit terharu melihat Sun Ruirui. Karena Sun Hongyang sedang terburu-buru menyelesaikan berbagai hal saat memasuki pangkalan pelatihan Jiaoyang, dia tidak bertemu dengan gadis kecil Sun Ruirui. Selain itu, dia tidak melihatnya selama beberapa tahun dan telah banyak berubah, jadi pada awalnya, Sun Hongyang agak ragu untuk mengenalinya. Faktanya, bukan hanya Sun Hongyang. Bahkan Sun Ruirui merasa agak asing dengannya dan tidak begitu mengenali pamannya. Namun, ketika Sun Hongyang berbicara, nada dan ekspresinya mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Itu langsung dihafal. "Paman." Dia menatap Sun Hongyang dan berkata dengan gembira. Setelah keduanya saling mengenal, sapaan yang sangat dinantikan pun menyusul. Melihat ini, Li Qian diam-diam mengedipkan mata pada yang lain. Kerumunan itu mengerti dan perlahan-lahan mundur. Akhirnya, Li Qian membuat alasan dan meminta gadis kecil Sun Ruirui untuk membawa Sun Hongyang mengunjungi pangkalan kultivasi Jiaoyang. Ini memberi mereka waktu untuk sendiri. Di sisi lain, orang tua Li Qian terkejut namun sangat antusias ketika mengetahui bahwa petugas yang datang adalah paman Sun Ruirui. Orang tua Sun Ruirui sudah tiada. Pamannya dan ayah mertuanya pada dasarnya sama. Mereka tidak punya pilihan selain memperlakukan mereka dengan hangat. Melihat ini, Li Qian hanya bisa tersenyum getir dan tak berdaya. Dia menyadari betul rencana kecil kedua orang tua itu. Itu hanya karena mereka merasa bahwa gadis kecil Sun Ruirui adalah satu-satunya gadis normal dan memiliki kemungkinan tertinggi untuk meneruskan garis keturunan keluarga Li, jadi dia menerima perlakuan khusus. Li Qian yakin bahwa keempat wanita yang terikat kontrak dengan mereka juga dapat mengetahui niat mereka. Akan tetapi, keempat wanita yang dikontraknya tidak bereaksi sama sekali, hal ini membuatnya sangat bersyukur. Tampaknya mereka masih mampu memahami diri mereka sendiri. Malam itu, Sun Hongyang bersama dua perwira muda yang dibawanya, tetap tinggal. Kami menikmati makan malam yang lezat di pangkalan budidaya Jiaoyang. Setelah makan malam, Sun Hongyang berkata dia siap untuk pergi. Li Qian dan teman-temannya mengantar mereka pergi. Di tengah perjalanan, Sun Hongyang akhirnya mengemukakan apa yang baru saja disebutkannya. "Begini, Legiun Xuanwu kami juga akan menjelajahi dimensi lain di masa mendatang, dan permintaan hewan peliharaan mungkin cukup tinggi, jadi kami ingin bekerja sama dengan Anda. Kami harap Anda dapat menyediakan beberapa hewan peliharaan legendaris untuk Legiun Xuanwu kami." Sun Hongyang akhirnya menyuarakan permintaannya, atau lebih tepatnya, permintaan Legiun Xuanwu. Li Qian mendengarkan permintaannya dan menjawab tanpa banyak berpikir, "Tentu saja, saya tidak keberatan. Namun, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan kepada Anda sebelumnya." Tanpa jeda, Li Qian melanjutkan, "Begini, sebagian besar waktuku dihabiskan untuk meneliti hewan peliharaan, jadi aku tidak punya waktu untuk mengawasi perkembangan hewan peliharaan. Saya pikir daripada bekerja sama dengan cara seperti ini, yang akan menunda penelitian saya dan pekerjaan Anda, akan lebih baik jika kita mencari cara kerja sama yang lain." Perkataan Li Qian langsung menarik perhatian Sun Hongyang. "Metode kerjasama seperti apa?" Li Qian tersenyum lalu berkata dengan tenang, "Pembelian." "Pembelian?" Sun Hongyang sedikit terkejut mendengar kata-kata ini. Li Qian mengangguk tegas, "Ya, ini pembelian." "Apa, kau tidak menginginkan kerjasama seperti ini?" "Tidak, tidak, pembelian. Pembelian adalah metode kerjasama yang paling tepat untuk Legiun Xuanwu kita," kata Sun Hongyang gembira. Sebenarnya dia sudah mempunyai tujuan ini sebelum dia datang. Namun, mendiskusikan kemitraan pembelian untuk metode evolusi hewan peliharaan dengan seorang peternak agak lancang. Yang terpenting, mereka baru saja bertemu baru-baru ini. Metode evolusi hewan peliharaan adalah salah satu rahasia utama seorang peternak.
Dalam keadaan normal, 99% pemulia tidak mau menggunakan metode evolusi. Lagi pula, jalur evolusi yang kita pegang di tangan kita adalah satu-satunya sumber pendapatan yang benar-benar dapat diandalkan dan berjangka panjang. Baik kenyang pada satu kali makan atau kenyang pada setiap kali makan lainnya, setiap orang normal tahu cara memilih. Bagi Legiun Xuanwu, menguasai metode evolusi binatang peliharaan tentu lebih hemat biaya daripada meminta bantuan Li Qian untuk evolusi. Yang terpenting, Anda tidak akan dikendalikan oleh orang lain. Sun Hongyang terkejut karena dia tidak pernah menyangka Li Qian akan mengemukakan masalah itu atas inisiatifnya sendiri. Itu benar-benar di luar ekspektasinya. Tidak, Li Qian, sejujurnya, aku sangat tergoda dengan kesediaanmu untuk memberikan metode evolusi hewan peliharaan legendaris kepada Legiun Xuanwu kita. Sun Hongyang mengerutkan kening dan berkata, tapi aku ingin tahu, mengapa? Jika ini salahku, atau bahkan salah Rui Rui, kuharap kau tak mempertimbangkannya. Aku adalah aku, Rui Rui adalah Rui Rui, dan Legiun Xuanwu adalah Legiun Xuanwu. Saya harap Anda mengerti perbedaannya. Sun Hongyang menjelaskannya dengan sangat jelas sehingga Li Qian sulit untuk tidak memahaminya. Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berkata, alasan saya memilih untuk membeli metode evolusi hewan peliharaan untuk Legiun Xuanwu Anda adalah. Baik kamu atau Rui Rui, sejujurnya, memang ada faktor yang terlibat, tapi itu bukan faktor utama. Kalau kulitnya sudah hilang, di mana bulunya akan menempel. Ketika sarangnya terbalik, tak ada telur yang tersisa utuh. Menghadapi situasi saat ini, jika kita para peternak masih berpegang teguh pada cara lama, maka kehancuran sungguh sudah di depan mata. Li Qian berkata dengan kemarahan yang benar. Ini juga merupakan pikiran batinnya yang sebenarnya. Faktor yang paling penting adalah kami sebelumnya berbagi metode evolusi Tai Chi Panda dan Baiyu Shen Huang. Sejujurnya, visi Anda membuat saya merasa sedikit malu. Sun Hongyang berkata dengan nada serius. Bukan apa-apa. Saat miskin, kembangkanlah kebaikanmu sendiri. Saat sukses, bantulah orang lain. Kurasa aku tak punya kemampuan untuk membantu orang lain, tapi aku tak akan menolak melakukan apa yang kubisa. Li Qian berbicara terus terang dan terbuka. Pada saat ini, Sun Hongyang merasa telah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang keponakan iparnya. Akhirnya, Li Qian menambahkan dengan nada bercanda, lagi pula, aku yakin Legiun Xuanwu pasti tidak akan memperlakukanku dengan tidak adil jika aku membeli metode evolusi binatang peliharaan legendaris itu. Mendengar ini, Sun Hongyang mengangguk tegas, jangan khawatir, Legiun Xuanwu kami benar-benar adil dalam hal ini dan pasti tidak akan membiarkanmu menderita kerugian apapun. Nanti, aku akan menyusun daftar informasi yang kumiliki saat ini tentang metode evolusi hewan peliharaan legendaris untukmu. Aku akan memberikan deskripsi yang cukup detail tentang hewan peliharaan tersebut untuk membantumu memilih. Li Qian tersenyum, memilih untuk mempercayai kata-kata Sun Hongyang. Setelah mengobrol beberapa menit lagi, Sun Hongyang dan kedua rekannya meninggalkan pangkalan budidaya kebanggaan matahari. Mereka menaiki sebuah pesawat udara kecil, terbang langsung ke angkasa, dan menghilang dalam sekejap mata. Bab 913. Setelah mengantar Sun Hongyang pergi, Li Qian kembali ke kamarnya malam itu dan mengumpulkan informasi yang dimilikinya tentang metode evolusi hewan peliharaan legendaris, lalu mengirimkannya. Apapun yang dipilih Sun Hongyang terserah padanya, atau lebih tepatnya, terserah pada Legiun Xuanwu. Mengenai jalur evolusi yang lebih lanjut, yang kedua dan ketiga, Li Qian tidak menyebutkannya pada tahap ini, dan dia yakin Sun Hongyang juga tidak akan menyebutkannya. Mereka baru mengenal satu sama lain sebentar, dan hubungan mereka bahkan belum mulai berkembang. Menuntut lebih banyak dan serakah untuk mendapatkan lebih dari yang sudah mereka dapatkan adalah hal yang sangat tidak bijaksana. Karena melakukan hal tersebut berarti berpotensi menyinggung Li Qian, yang jelas tidak sepadan. Oleh karena itu, Li Qian menduga bahwa Sun Hongyang, atau lebih tepatnya Legiun Xuanwu, pasti akan membeli lebih banyak metode evolusi hewan peliharaan legendaris darinya, tetapi mereka mungkin tidak akan memintanya dalam jangka pendek. Anda harus menunggu setidaknya beberapa saat, hingga Anda membangun hubungan yang lebih dekat dengan mereka, dan hingga Anda mengembangkan sejumlah hewan peliharaan menggunakan metode evolusi hewan peliharaan legendaris yang Anda beli. Li Qian mengirimkan informasi tentang hewan peliharaan legendaris itu sekitar pukul 9 malam itu. Dalam waktu 15 menit setelah dia mengirimkan informasi tersebut, sebuah diskusi diam-diam berlangsung di pangkalan militer besar di satelit 2 di Galaksi Pelangi. Mereka yang hadir dalam diskusi ini semuanya adalah tokoh-tokoh senior Legiun Xuanwu, termasuk komandan Legiun dan komandan berbagai pasukan. Kecuali beberapa orang yang berhalangan hadir, semua orang lainnya hadir. Secara logika, bahkan Sun Hongyang, paman dari gadis kecil Sun Rui Rui, tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam diskusi tingkat ini. Namun kali ini situasinya berbeda. Masalah yang akan dibahas berkaitan erat dengannya, sehingga ia secara khusus diizinkan untuk berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Para pemimpin yang terhormat, sebelum pertemuan dimulai, izinkan saya menyampaikan pengantar singkat terlebih dahulu. Sun Hongyang memberi hormat militer sederhana, lalu mulai menceritakan perjalanannya ke pangkalan budidaya Jiaoyang. Sore ini, saya pergi ke kota Lingshui di provinsi Jiangnan. Sesuai instruksi Komandan Jiang, saya pergi ke pangkalan kultivasi Jiaoyang dan bertemu dengan Profesor Li Qian.
Tepat saat Sun Hongyang menyebutkan Li Qian, sebuah layar proyeksi muncul entah dari mana di ruang konferensi, tepat di depan mereka. Seperti yang Anda lihat, saat ini, layar proyeksi tertutup rapat dengan banyak informasi, dan di paling kanan, terdapat juga foto setengah badan. Jika Li Qian ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa foto setengah badan di layar proyeksi itu adalah dirinya sendiri. Baris konten padat yang ditampilkan adalah informasi terkait Li Qian. Jika Anda mencermati informasi ini, Anda akan menemukan bahwa informasi tersebut cukup lengkap dan terperinci, pada dasarnya mencakup semua jaringan interpersonal Li Qian dan lintasan pertumbuhannya dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Sun Hongyang tidak menyinggung masalah pribadinya, terutama pertemuannya dengan gadis kecil Sun Ruirui. Ia berbicara dengan fasih dan melanjutkan, melalui materi-materi ini, dapat dilihat bahwa Profesor Li Qian memang seorang kultivator jenius yang luar biasa. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa beliau adalah kultivator nomor 1 di generasi ini. Yang lebih luar biasa lagi adalah dia telah menguasai beberapa metode evolusi untuk hewan peliharaan legendaris. Pada titik ini, Sun Hongyang menoleh untuk melihat lagi. Di ruang konferensi, konten di layar proyeksi telah berubah sekali lagi. Itu adalah informasi kasar tentang berbagai hewan peliharaan legendaris yang telah dikirim Li Qian. Dia melirik data kasar itu dan melanjutkan dengan suara tenang, "Sore ini, ketika saya bertemu dengan Profesor Li Qian atas nama Legiun Xuanwu, saya sudah menjelaskan kesediaan kami untuk bekerja sama. Profesor Li Qian adalah pria yang berintegritas tinggi dan bermoral tinggi. Memahami situasi yang sulit, beliau tidak hanya menyetujui kerja sama tersebut, tetapi juga berinisiatif mengusulkan kesepakatan pembelian." Begitu Sun Hongyang mengatakan ini, banyak komandan tentara di ruang konferensi mulai berbisik di antara mereka sendiri. Jelas, mereka juga memahami apa arti membeli metode evolusi hewan peliharaan legendaris bagi satu legiun. Mengabaikan bisikan-bisikan di antara beberapa komandan pasukan, Sun Hongyang terus berbicara tanpa henti. "Sekarang, atas nama Legiun Xuanwu, saya telah mencapai konsensus awal dengan Profesor Li Qian. Kita dapat memilih salah satu hewan peliharaan legendaris ini dan membeli metode evolusinya." Saat layar berputar, informasi umum 6 hewan peliharaan legendaris dengan cepat disajikan. 6 hewan peliharaan legendaris berevolusi dengan cara berikut: gagak emas berkaki 3, pohon fusang 9 naga, Taiwu, panda Tai Chi yang disempurnakan, Phoenix ilahi giok putih, dan kucing ekor 9. Mengenai Master Pedang Teratai Merah dan Master Pedang Mimpi Buruk, Li Qian tidak membagikan informasi mereka. Tidak ada jalan lain. Kedua hewan peliharaan legendaris ini memiliki metode evolusi yang hampir identik, jadi jika mereka akan diberikan, mereka pasti akan diberikan bersama-sama. Menimbang bahwa tidak ada rencana untuk menyediakan metode evolusi hewan peliharaan legendaris lainnya dalam jangka pendek, Li Qian menahan metode evolusi ini. Setelah menjelaskan situasi sebenarnya mengenai kontaknya dengan Li Qian, Sun Hongyang dengan bijaksana minggir, tetap diam, dan tidak berkata apa-apa lagi. Sementara itu, di dalam ruang konferensi, yang lain segera mulai mendiskusikannya. Komandan Jiang, dengan wajah tegas, tubuh tegap, dan perawakan yang mengesankan, hanya menonton, membiarkan mereka berdiskusi dan berceloteh selama sekitar 5 menit sebelum akhirnya terbatuk ringan beberapa kali. Batuknya yang lembut langsung membuat seluruh ruang konferensi terdiam. Ini juga menunjukkan betapa tinggi statusnya dan betapa besar prestisenya di dalam Legiun Xuanwu. Komandan Jiang melirik para komandan pasukan di bawah dan berbicara dengan suara tegas dan penuh semangat, "Katakan padaku, apa pendapat kalian? Hewan peliharaan mana yang akan kalian pilih?" Begitu dia mengatakan ini, salah satu komandan tentara berkulit gelap di ruang konferensi berbicara lebih dulu, "Bos Jiang, mengapa kita harus memilih? Mengapa tidak membeli semuanya saja? Soal biaya, Legiun Xuanwu kita mampu." Petik 2. Mendengar ini, Komandan Jiang meliriknya ke samping tanpa berkata apa-apa, tetapi makna terdalam di baliknya sudah jelas dengan sendirinya. Melihat hal itu, Komandan Legiun berkulit gelap itu dengan canggung menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Duduk di hadapan Komandan Legiun berkulit gelap adalah seorang pria parubaya yang tampan dengan penampilan yang agak halus. Pria tua yang tampan itu angkat bicara, mengungkapkan pikirannya, "Pak Tua Si, idemu tidak bisa diterima. Profesor Li mendapat dukungan dari Universitas Penjinak Binatang Sazu dan merupakan pelatih terbaik generasi muda. Kita sama sekali tidak boleh menggunakan metode curang. Mengenai metode evolusi hewan peliharaan yang lebih legendaris, Legiun Xuanwu kita memang kekurangannya, tetapi masalah ini tidak bisa terburu-buru dan harus ditangani secara bertahap. Saat ini, kami baru saja mulai menghubungi mereka, dan kepercayaan di antara kami baru saja mulai terbangun. Pada titik ini, mustahil mengharapkan mereka untuk berbagi semua yang mereka ketahui." Ia berbicara perlahan dan penuh pertimbangan, "Sebenarnya, kita tidak perlu bersusah payah mempelajari lebih banyak metode evolusi untuk hewan peliharaan legendaris. Selama kita membangun hubungan baik dengan Profesor Li Qian dan secara bertahap meningkatkan rasa saling percaya, semuanya akan segera terwujud. Su Guofeng, aku serahkan Sun Hongyang kepadamu. Kau yang akan bertanggung jawab atas masalah ini." Komandan Jiang tidak banyak bicara, tetapi maksudnya cukup jelas. Dia setuju dengan sudut pandang Su Guofeng. Setelah memberi perintah, Komandan Jiang tanpa membuang kata pun. Ia langsung berbicara dan melanjutkan, "Masalah ini sudah selesai. Selanjutnya, kalian semua diskusikan hewan peliharaan legendaris mana yang akan dipilih.
Begitu Komandan Jiang mengucapkan kata-kata ini, suara lain langsung menimpali, Taichi Panda, kan? Hewan peliharaan seperti ini kualitasnya terlalu tinggi. Baik itu menyerang, bertahan, maupun mengendalikan massa, dia memang jagoan. Jelas bahwa seorang komandan militer telah memilih untuk mendukung Taichi Panda. Namun hal ini wajar saja. Informasi tentang Taichi Panda tersedia untuk dilihat semua orang, dan keunggulannya terlihat jelas dengan mata telanjang. Suara pria itu terdengar, dan ia baru saja mengungkapkan pendapatnya ketika suara lain segera membalas, itu tidak benar, itu tidak benar. Menurut deskripsi dalam dokumen ini, Universitas Penjinak Binatang Sazu dan Universitas Penjinak Binatang Mizu telah sepenuhnya menguasai metode evolusi ini. Selanjutnya, kedua sekolah ini pasti akan mengembangkan Taichi Panda dalam skala besar. Pada saat itu, kita tidak akan mampu bersaing dengan mereka dalam hal sumber daya, baik itu hewan panda biasa maupun rebung sisun. Oleh karena itu, saya pikir memilih Taichi Panda sangatlah tidak bijaksana. Hal itu mungkin menempatkan kita dalam situasi yang sulit, yaitu menjaga gunung harta karun, tetapi tidak dapat memanfaatkannya. Pria ini berbicara dengan fasih, mengungkapkan pikirannya. Kemudian, ia mengganti topik pembicaraan dan memberikan sarannya, saya rasa Taiwu adalah pilihan yang baik. Mereka bisa berganti wujud menjadi elang dan ular. Jika Legiun Xuanwu kita melengkapi diri dengan hewan peliharaan ini dalam skala besar, pilihan taktis kita pasti akan jauh lebih kaya. Tidak, menurutku Taiju bukanlah pilihan terbaik. Orang lain menawarkan perspektif berbeda, saya pikir meskipun pohon Fusang 9 naga cukup sulit untuk dikembangkan, nilai strategisnya sangat istimewa. Ia tidak hanya mampu mengendalikan medan, tetapi juga memiliki kemampuan pemulihan dan penyembuhan tertentu, menjadikannya jenis hewan peliharaan yang sangat kurang dimiliki Legiun kami. Petik 2. Sekelompok komandan Legiun mulai mengobrol di antara mereka sendiri. Mereka bahkan mulai berdebat sengit. Tidak ada cara lain selain memilih metode evolusi hewan peliharaan legendaris, karena semua orang ingin menguntungkan Legiun mereka sendiri. Melihat perdebatan sengit itu, Su Guofeng berdeham lalu berkata, mari kita putuskan antara gagak emas berkaki 3 atau Phoenix ilahi giok putih. Dan saya juga menyarankan, manapun yang kita pilih, kita harus berusaha keras untuk membeli yang satunya. Komandan Jiang mendengarkan saran Su Guofeng, dan raut wajahnya tampak tertarik. Kenapa? Bagaimana pendapatmu? Dia ingin tahu mengapa Su Guofeng mengungkapkan pandangan seperti itu dengan begitu tegas. Su Guofeng menata pikirannya sejenak sebelum berbicara, menjelaskan alasannya, pertama-tama, ada jumlah hewan peliharaan dasar. Baik itu gagak emas berkaki 3 maupun Phoenix ilahi giok putih, semuanya berevolusi dari ayam bulu merah. Sebelum Profesor Liqian mengembangkan bentuk evolusinya, hewan peliharaan jenis ini dikenal sebagai salah satu dari 4 hewan terbuang di dunia hewan peliharaan. Tanpa jeda, ia melanjutkan, hewan peliharaan ini jumlahnya sangat banyak, baik di planet leluhur maupun di dimensi dangkal. Terlebih lagi, reproduksi mereka sangat sederhana, sehingga mudah untuk mengumpulkan keunggulan jumlah. Burung gagak emas berkaki 3 berevolusi dari ayam jantan berbulu merah, sedangkan burung Phoenix Dewa Giok Putih berevolusi dari ayam betina berbulu merah. Kalau bisa beli semuanya sekaligus, itu ideal. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi melakukan seleksi khusus saat mengembangbiakan ayam bulu merah. Setelah mendengarkan kata-kata Su Guofeng, Komandan Jiang mengangguk sedikit. Analisis yang pertama tidak didasarkan pada kepentingan legiunnya sendiri, tetapi pada fakta objektif. Ini adalah sesuatu yang sangat dikaguminya. Ia terus menatap Su Guofeng, masih mendengarkan dengan saksama, ada satu hal lagi, yang merupakan spekulasi pribadi saya, bagaimana jika itu keturunan gagak emas berkaki 3 dan Phoenix giok putih. Bukankah itu akan memunculkan lebih banyak kemungkinan? Selain itu, Nirvana Rebirth milik Three-Legged Golden Crow sangat kuat. Jika kita memanfaatkan kemampuan ini dengan baik, kita bisa menciptakan pasukan mayat hidup. Su Guofeng menunjuk ke layar proyeksi dan langsung menunjukkan poin pentingnya, soal White Jade Divine Phoenix, tak perlu dijelaskan lagi. Lihat saja skill Moon Shadow Celestial Star Array. Itu memang pet pertarungan tim yang alami. Yang lebih luar biasa lagi adalah atributnya berupa roh iblis dan spiritualitas, membuatnya sangat serbaguna. Setelah mendengarkan kata-kata Su Guofeng, Komandan Jiang terdiam, jelas tengah berpikir keras. Sesaat kemudian, matanya menajam, dan ia sudah mengambil keputusan. Begini yang akan kita lakukan, Su Guofeng. Aku serahkan urusan ini padamu. Kalau kau bisa membeli kedua jenis hewan peliharaan itu sekaligus, berusahalah sebaik mungkin. Kalau kau tidak bisa, cobalah membeli salah satunya. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, gagak emas berkaki 3 akan diprioritaskan. Dalam hal atribut hewan peliharaan dan konfigurasi keterampilan saja, White Jade Divine Phoenix tidak diragukan lagi lebih unggul. Akan tetapi, sebelum keuntungan skala terwujud, gagak emas berkaki 3 jelas merupakan pilihan yang lebih baik dalam hal pertarungan tim. Setelah menerima perintah itu, Su Guofeng sekali lagi berbicara dengan suara tegas dan penuh kekuatan, dan memberikan janjinya, Bos Jiang, saya tahu apa yang harus dilakukan. Matahari Hongyang. Pandangan Komandan Jiang beralih dan tertuju pada Sun Hongyang. Di sini. Mendengar ini, Sun Hongyang langsung menjawab dengan hormat, seperti orang yang masih pemula. Komandan Jiang menatap Sun Hongyang, tatapannya melembut. Apakah keponakanmu bilang hadiah apa yang dia inginkan?
Data, dia menginginkan semua jenis data, dengan data budidaya sebagai prioritas. Tanpa menyembunyikan apapun, Sun Hongyang mengatakan yang sebenarnya secara langsung, juga, informasi tentang berbagai relik yang digali dari dimensi atau medan perang luar angkasa. Tidak masalah. Katakan padanya, selama dia bisa memberikan metode evolusi untuk gagak emas berkaki 3 dan Phoenix ilahi giok putih, semua data kultivasi dan data relik Legiun Xuanwu kita akan diberikan kepadanya secara gratis, kata Komandan Jiang perlahan dan hati-hati, tetapi kata-katanya mengejutkan semua orang di ruang rapat. Bukankah pengorbanan ini agak berlebihan? Ini adalah pikiran paling tulus di hati setiap orang saat ini di ruang rapat. Bahkan jika Anda ingin memenangkan Li Qian, tidak perlu membayar harga yang begitu besar, bukan? Meski semua orang bingung, tak seorang pun bersuara untuk mempertanyakan apapun. Mereka yakin bahwa karena Bos Jiang telah melakukan hal ini, ia pasti mempunyai alasan. Sun Hongyang tidak mempertimbangkan hal lain. Setelah menerima perintah, ia langsung menjawab, "Baik, Komandan Jiang, saya akan pergi ke kota Lingshui bersama Komandan Su besok untuk membahas masalah ini dengannya." Bab 914. Li Qian sedikit bingung. Karena keesokan paginya, Sun Hongyang datang ke pangkalan kultivasi Jiaoyang lagi. "Paman, apa yang terjadi? Dan siapa ini?" Li Qian menatap pria parubaya di sebelah Sun Hongyang. Pria parubaya itu tampak sangat berkelas. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang prajurit. Dia lebih terlihat seperti seorang guru sekolah. "Li Qian, perkenalkan. Ini Su Guofeng, komandan pasukan ke-7 Legiun Xuanwu kita." "Komandan Su, halo." Li Qian menyapanya. Pertahankan sikap rendah hati namun tegas. Su Guofeng membalas salamnya. Setelah bertukar basa-basi, Li Qian membawa mereka berdua kembali ke gedung 01. Di dalam ruang penerima tamu gedung 1. Su Guofeng tidak membuang kata-kata dan langsung ke intinya. "Benar sekali, saya di sini hari ini mewakili Legiun Xuanwu. Tujuan kunjungan saya adalah untuk mencapai kesepakatan pembelian dengan Anda. Legiun Xuanwu kami ingin membeli metode evolusi 2 binatang peliharaan legendaris, gagak emas berkaki 3 dan Phoenix ilahi giok putih, sekaligus." Li Qian sedikit mengernyit saat mendengar permintaan Su Guofeng. Dia melirik kedua pria itu, lalu berkata dengan suara tenang dan santai, "Komandan Su, saya ingat saya sudah mengatakan bahwa pada tahap ini, saya hanya berencana menjual satu metode evolusi untuk hewan peliharaan legendaris." Ketika dia mengatakan ini, nadanya menjadi agak halus. Li Qian memang bermaksud menjual metode evolusi untuk hewan peliharaan legendaris. "Kami telah mencapai kesepakatan kerjasama dengan Michigan Bistaming University dan Sense Bistaming University. Akan tetapi, meski menjual adalah menjual dan bekerja sama adalah bekerja sama, ada prinsip-prinsip tertentu yang tidak boleh dilanggar. Salah satunya adalah paksaan. Ya, Li Qian tidak akan menerima bentuk paksaan apapun. Jika poin ini dilanggar, maka semua pintu kerjasama akan tertutup sepenuhnya. Xia Sigang seperti itu sebelumnya, dan Su Guofeng seperti itu sekarang. Tentu saja, Su Guofeng belum menunjukkan tanda-tanda ini, tetapi ada perasaan samar bahwa ia punya firasat buruk. Jadi pada saat ini, dia sudah diam-diam berjaga. Ya, ketika Komandan Sun kembali ke pangkalan tadi malam, dia menjelaskan sikap Anda dengan jelas. Su Guofeng berbicara dengan tenang dan lembut, sambil tersenyum, "Kami sangat berterima kasih kepada Profesor Li atas kerjasama seperti ini yang diberikan kepada Legiun Xuanwu kami." Mendengar ini, kewaspadaan Li Qian sedikit berkurang. Dilihat dari apa yang baru saja dikatakan, Su Guofeng, atau lebih tepatnya Legiun Xuanwu, tampaknya tidak memiliki niat memaksa siapapun. "Saya datang ke sini hari ini untuk memperdalam kerjasama kita dengan Anda atas dasar ini." Tentu saja, apakah akan memperdalam kerjasama tergantung pada Anda, apakah itu metode evolusi satu hewan peliharaan legendaris atau metode evolusi 2 hewan peliharaan legendaris. Sehubungan dengan Legiun Xuanwu kami sangat berterima kasih atas apapun yang dapat kami peroleh. Tanpa jeda, ia melanjutkan, "Alasan kami mengajukan permintaan ini adalah karena kedua jenis hewan peliharaan ini memiliki asal-usul yang sama. Mereka semua berevolusi dari ayam bulu merah yang paling dasar. Jika kita bisa membeli metode evolusi kedua hewan peliharaan ini secara bersamaan, itu akan sangat bermanfaat bagi pelatihan ayam bulu merah, dan efisiensinya juga akan sangat meningkat." Li Qian mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Dia bisa memahami penjelasan Su Guofeng. Seperti yang dikatakannya, baik gagak emas berkaki 3 maupun burung Phoenix giok putih berevolusi dari ayam berbulu merah yang paling dasar. Jika mereka dapat membeli metode evolusi untuk kedua hewan peliharaan ini, tentu akan lebih mudah bagi mereka untuk membesarkan ayam bulu merah. Setidaknya kita tidak perlu lagi membedakan antara pria dan wanita. Ini akan menghemat banyak masalah saat melatih mereka. Pemanfaatan sumber daya juga akan sangat ditingkatkan. Melihat itu Li Qian tidak langsung menolak setelah mendengar kata-katanya, tetapi malah berpikir keras. Rasa gembira sedikit muncul dalam hati Su Guofeng. Dilihat dari situasi saat ini, ada kemungkinan besar kerjasama ini akan tercapai. Yang paling penting, kartu truf belum digunakan. Melihat Li Qian tenggelam dalam pikirannya, nada suara Su Guofeng tetap tidak berubah, suaranya masih lembut, "Lagi pula, Legiun Xuanwu kami telah membawa 100% ketulusan untuk membahas kerja sama denganmu kali ini. Apakah itu mendatangkan ketulusan 100%? Mendengar kata-kata Su Guofeng, wajah Li Qian menunjukkan sedikit rasa ingin tahu.
Komandan Su, kalau begitu katakan padaku, ketulusan macam apa yang kau bawa? Saya mendengar dari Komandan Sun bahwa Profesor Li sangat tertarik dengan berbagai materi budidaya dan peninggalan sejarah. Su Guofeng mulai menjelaskan secara rinci, tapi ini wajar. Profesor Li Qian, sebagai orang pertama yang membina generasi baru, Anda rendah hati dan bersemangat belajar, serta ingin menyerap ilmu dari segala sisi. Kualitas seperti itu sungguh mengagumkan. Untuk pertama kalinya, Li Qian tersipu. Tidak ada jalan lain. Pujian Su Guofeng terlalu berlebihan. Meski agak eksplisit, tapi tetap saja membuatku senang secara diam-diam. Tentu saja, di samping kesenangan rahasia, ada juga sedikit rasa malu. Meskipun benar bahwa dialah orang pertama yang membina generasi baru ini, hal itu tetap saja membuat saya merasa sedikit malu. Li Qian menenangkan dirinya dan terus mendengarkan. Di sisi lain, Su Guofeng juga tidak membuang waktu dan terus berbicara, menyatakan kondisi berikutnya. Harus dikatakan bahwa tawaran yang terakhir memang sangat murah hati. Bahkan dengan kemauan Li Qian yang kuat, dia tidak dapat menahan diri untuk membiarkan imajinasinya menjadi liar. Pertama, semua informasi terkait kultivasi yang dikumpulkan oleh Legiun Xuanwu. Kedua, semua informasi terkait reruntuhan dimensi yang dikumpulkan oleh Legiun Xuanwu. Mendengar kedua kondisi ini, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah ada yang salah dengan telinganya atau apakah dia salah dengar. Kenyataan bahwa Legiun Xuanwu akan menawarkan persyaratan yang begitu murah hati benar-benar di luar dugaan Li Qian. Sesuatu yang tidak biasa pasti sedang terjadi. Oleh karena itu, Li Qian tidak terburu-buru menyetujui hanya karena persyaratan yang begitu menguntungkan. Ia mengerutkan kening dan menatap Su Guofeng. Komandan Su, sejujurnya, persyaratan yang ditawarkan Legiun Xuanwu memang sangat murah hati dan menggoda. Butuh keberanian yang besar untuk menolaknya. Saya punya pertanyaan yang tidak saya mengerti dan ingin Anda menjawabnya. Su Guofeng berkata, Profesor Li, silakan lanjutkan. Li Qian bertanya, mengapa Legiun Xuanwu mengusulkan transaksi semacam itu di mana usaha dan imbalannya tidak proporsional? Apakah usaha yang dilakukan tidak sepadan dengan hasilnya? Mendengar ini, Su Guofeng tersenyum tipis dan berkata, tidak, Profesor Li, menurut Anda, Legiun Xuanwu kita menyerahkan semua data kultivasi dan relik demi dua metode evolusi hewan peliharaan legendaris. Mungkin tampak tidak seimbang, tetapi sebenarnya tidak. Kami tahu ada harta karun di dalam material dan relik kultivasi ini, tetapi dengan tingkat kultivasi Legiun Xuanwu kami, sangat sulit untuk mengembangkannya, dan kami tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Oleh karena itu, meskipun informasi ini berlimpah dan tersembunyi dengan baik, informasi tersebut tidak akan terlalu berharga bagi Legiun Xuanwu kita jika kita tidak dapat segera membentuk kemampuan tempur. Namun, kedua hewan peliharaan legendaris yang Anda berikan memiliki metode evolusi yang berbeda. Kedua metode evolusi ini dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan tempur Legiun Xuanwu kita, dan nilainya tak terkira. Faktanya, menurut pandangan kami, Legiun Xuanwu lah yang diuntungkan dari pertukaran ini. Pada akhirnya, ini hanya masalah masing-masing mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Profesor Li Qian, Anda kebetulan membutuhkan bahan-bahan ini, dan Legiun kami kebetulan membutuhkan metode evolusi hewan peliharaan legendaris. Siapa yang dapat mengukur nilai yang terlibat, jumlahnya, siapa yang untung, siapa yang rugi, dan siapa yang diuntungkan? Senyum tipis tersungging di bibir Su Guofeng. Yang terpenting, Legiun Xuanwu kami bekerja sama dengan Anda, Profesor Li Qian, untuk keuntungan jangka panjang dan saling menguntungkan. Kami berharap dapat menjadi teman dan mitra Anda. Tidak perlu tawar-menawar atas keuntungan sekecil itu. Lagi pula, kau adalah menantu Komandan Sun. Pada akhirnya, seluruh Legiun Xuanwu kami adalah keluargamu. Mendengar ini, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk berseru dalam hati, wow. Wah, keluarganya juga datang. Mulut Su Guofeng sungguh luar biasa. Apakah orang ini benar-benar seorang komandan divisi, atau kepala staf atau ahli strategi? Yang terpenting, kata-katanya tidak hanya enak didengar, tetapi juga sepenuhnya masuk akal. Li Qian bahkan tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Tentu saja, tidak perlu berdebat. Mengapa tidak menyetujui sesuatu yang jelas-jelas menguntungkan? Dia tidak gila. Karena kita semua berasal dari keluarga yang sama, aku akan menerima permintaan kerja samamu. Li Qian menatap Su Guofeng, lalu melirik Sun Hongyang. Ia berbicara langsung dan menjawab, selain itu, untuk menunjukkan ketulusan kerja sama kita, saya akan menghubungi Universitas Penjinak Binatang Sasu. Jika Anda ingin mengembangkan Phoenix Ilahi Giok Putih menjadi hewan peliharaan, mereka akan memberikan bantuan dan menawarkan beberapa persyaratan. Melihat kebingungan Su Guofeng, Li Qian menjelaskan, begitulah, Phoenix Ilahi Giok Putih memiliki cara berevolusi yang sangat istimewa. Saat ini, beberapa kondisi evolusi hanya dapat disediakan oleh Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir. Baik sayap yang terputus maupun jubah bulu senior adalah sumber daya yang hanya dapat dikumpulkan di Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir. Setelah menyepakati kerjasama, mereka membahas rincian spesifik serah terima, dan kemudian, sekitar tengah hari, keduanya menaiki pesawat udara kecil dan meninggalkan kota Lingsui. Setelah Su Guofeng dan Sun Hongyang pergi, Li Qian menjadi sibuk. Setelah makan siang, ia mulai mengatur bahan-bahannya. Masalah utamanya adalah data evolusi White Jade Divine Phoenix yang perlu diorganisir.
Sedangkan untuk burung gagak emas berkaki 3, hal itu sudah terorganisasi, bahkan beberapa video evolusi sebenarnya telah dilampirkan. Dengan informasi terperinci seperti itu, Li Qian yakin bahwa pelatih manapun dengan sedikit keterampilan seharusnya mampu memahaminya. Pengorganisasian data tidak memakan banyak waktu. Sekitar pukul 3 sore, data evolusi White Jade Divine Phoenix juga dihimpun. Setelah mengaturnya, ia mulai masuk ke saluran jaringan regional khusus. Saluran tersebut dibagikan kepadanya oleh Su Guofeng. Ketika Li Qian memasuki saluran jaringan regional khusus ini, ia menemukan bahwa saluran tersebut sudah berisi banyak data. Melihat hal ini, dia tidak ragu sama sekali dan segera mengunduh sebagiannya untuk mulai mempelajarinya. Seperti yang diduga, itu adalah data pelatihan yang dikirim oleh Legiun Xuanwu. Setelah melirik sekilas beberapa materi, Li Qian tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Tanpa ragu, ia langsung membalas dengan mengirimkan beberapa data evolusi, khususnya metode evolusi burung gagak emas berkaki 3. Mengenai data evolusi White Jade Divine Phoenix, dia berencana untuk mengunggahnya nanti. Meskipun bekerja sama dengan Legiun Xuanwu, secara teori, sama sekali tidak mungkin untuk ditipu. Namun, seseorang tidak boleh mempunyai niat untuk menyakiti orang lain, tetapi harus waspada terhadap orang lain. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Data diunggah secara bertahap, dan prosesnya cukup cepat. Namun, data yang dikumpulkan oleh Legiun Xuanwu selama bertahun-tahun, meskipun hanya mencakup bagian budidaya atau bagian reruntuhan, masih sangat banyak. Transmisi berlanjut tanpa gangguan selama sekitar 4 jam sebelum akhirnya berakhir. Pada malam harinya, setelah makan malam, atas undangan gadis kecil Sun Ruirui, Li Qian dan dia berjalan-jalan di sekitar pangkalan pembiakan Jiaoyang. Gadis kecil itu akan pergi ke kota Zonghai beberapa hari lagi untuk merayakan festival musim semi bersama Kamerat Lao Sun. Dia tidak akan punya banyak waktu di sini, jadi dia agak melankolis. Tentu saja, Li Qian tahu bahwa alasan dia memintanya menemaninya mungkin ada hubungannya dengan Sun Hongyang yang tiba-tiba datang ke pintunya. Saudara Qian, Anda telah mencapai kesepakatan kerjasama dengan Legiun Xuanwu, di mana paman berada. Saat berjalan-jalan di sekitar pangkalan budidaya Jiaoyang, gadis kecil Sun Ruirui tiba-tiba berbicara dan mengajukan pertanyaan. Li Qian menoleh dan melirik gadis kecil Sun Ruirui, dengan senyum tipis di wajahnya. Ya, kami memang telah mencapai beberapa kesepakatan kerjasama dengan Legiun Xuanwu tempat paman saya berada. Dia berbicara dan tanpa malu-malu mengucapkan kata-kata, paman. Mereka tampak cukup ramah dalam percakapan mereka. Mendengar ini, gadis kecil Sun Ruirui tidak dapat menahan diri untuk tidak tersipu. Aku memanggilmu paman, dan kau juga memanggilku paman, jadi, bukankah kita akan? Setelah beberapa detik, gadis itu menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Saudara Qian, pada prinsipnya, bukan hak saya untuk ikut campur dalam masalah sebesar kerjasama Anda dengan Legiun Xuanwu paman. Namun, ada satu hal yang saya harap Anda pikirkan baik-baik. Mendengar apa yang dikatakan gadis kecil Sun Ruirui, Li Qian langsung tertarik, titik yang mana? Saya harap ketika Anda bekerja sama dengan Legiun Xuanwu, Anda akan lebih rasional. Artinya, Anda tidak perlu mempertimbangkan paman saya dan faktor-faktor saya. Lakukan saja apa yang seharusnya Anda lakukan, dan jangan biarkan diri Anda menderita kerugian. Hahaha. Mendengar ucapan gadis kecil Sun Ruirui, Li Qian tak kuasa menahan tawa. Gadis kecil, kau sungguh menggemaskan dan konyol. Jangan khawatir, kerjasamaku dengan Legiun Xuanwu sepenuhnya saling menguntungkan. Faktanya, jika Anda benar-benar mencermatinya, saya justru mendapatkan banyak manfaat dari kolaborasi ini. Ia mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai hidung mungil gadis kecil itu, lalu berkata dengan nada penuh kasih sayang, kamu tidak perlu khawatir aku menderita kerugian. Sekalipun aku menderita, itu bukan apa-apa jika itu untukmu. Suara mendesing. Mendengar kata-kata Li Qian, wajah Sun Ruirui langsung memerah seperti apel. Kata-kata manis ini, yang penuh dengan gula, mengalir ke dalam hatinya seperti mata air yang menyegarkan. Bab 915. Setelah Sun Hongyang pergi, Li Qian mengabdikan dirinya untuk mempelajari materi tersebut. Benar saja, itu adalah informasi yang diperdagangkan dari Legiun Xuanwu. Secara kebetulan, dia belum menemukan arah untuk penelitian lebih lanjut pada tahap ini. Mungkin mempelajari bahan-bahan ini bahkan akan membantunya menemukan arah untuk penelitian masa depan. Dengan mengingat hal ini, penelitian Li Qian cukup menyeluruh dan serius. Namun, karena dia telah kembali ke kota Lingsui dan pangkalan kultivasi Jiaoyang, dia tidak mencurahkan seluruh perhatiannya untuk belajar. Kadang-kadang aku akan meluangkan waktu untuk pergi keluar bersama orang tuaku atau Wu Yu dan yang lainnya. Anda sudah di rumah, tidak perlu tegang begitu. Kota Lingsui menjadi begitu makmur hanya dalam waktu setengah tahun. Li Qian tak kuasa menahan diri untuk berkomentar tentang perubahan di kota Lingsui saat berbelanja bersama Wu Yu, Mo Ziyu, dan Li Lanying. Sun Ruirui kecil tidak menemani mereka dalam perjalanan belanja ini. Karena dia telah meninggalkan kota Lingsui dan pergi ke kota Zonghai kemarin pagi. Kamerat Lao Sun masih di kota Zonghai. Gadis muda itu, Sun Ruirui, tidak tega melihatnya menghabiskan tahun baru sendirian. Jadi,
Seperti tahun lalu, dia berencana untuk kembali ke kota Zonghai terlebih dahulu untuk menghabiskan festival musim semi bersama Kamerat Lao Sun, lalu datang pada bulan pertama kalender lunar, dan akhirnya bertemu dengan Li Qian untuk berangkat ke Universitas Sazui Shou. Pengaturan rencana perjalanan ini cukup masuk akal, jadi Li Qian tidak keberatan. Memikirkan Kamerat Sun, sendirian di kota Zonghai, di istana Hongqiao, pemandangannya masih agak sunyi. Oleh karena itu, sudah seharusnya gadis muda Sun Ruirui kembali dan menemaninya. Aku pernah mendengar bibiku menyebutkannya sebelumnya, kata Li Lanying sambil melirik ke arah jalan komersial yang ramai di pusat kota Lingsui. Mendengar ini, Li Qian langsung tertarik. Apa kata ibuku? Sejak sistem peringatan dini diaktifkan di kota Lingsui terakhir kali, jumlah orang yang bermukim di sana dari tempat lain terus meningkat akhir-akhir ini. Li Lanying menjelaskan, jumlah orang yang meninggalkan negara ini bahkan lebih besar dibandingkan periode gejolak sebelumnya. Saya dengar banyak warga yang menjual propertinya dengan harga murah, sekarang menyesal. Saya ingin membelinya kembali, tetapi saya mendapati harga rumah di kota Lingsui telah meningkat beberapa kali lipat. Setelah mendengar penjelasan Li Lanying, Li Qian hanya bisa menghela napas. Benar saja, kemanapun kau pergi, selalu ada orang berpengetahuan luas. Warga yang menjual rumah mereka, Anda tidak bisa menyalahkan mereka atas hal ini, bagaimanapun juga, perspektif menentukan persepsi. Mereka tidak menyangka bahwa setelah reaksi peringatan dipicu, kota Lingsui akan menjadi tempat teraman di seluruh Federasi Xia Timur. Mo Ziyu juga angkat bicara, menambahkan, tidak hanya aman, tetapi konsentrasi energinya juga sebanding dengan bidang dimensi dangkal. Tidaklah berlebihan jika menyebut ini lokasi hunian utama, jadi wajar saja jika harga properti naik. Mereka berempat berjalan-jalan seperti ini, sementara Qiye dengan rajin menjaga mereka dari samping. Dengan dia di dekatmu, kamu tidak perlu khawatir soal keselamatan. Sekitar tengah hari, mereka kembali ke pangkalan budidaya Jiaoyang. Sekembalinya, sebuah suara yang familiar terdengar dari dalam pangkalan kultivasi sinar matahari. Profesor Li Qian, sudah lama tak jumpa. Orang yang datang tidak lain adalah Mu Qian dari keluargamu di kota tetangga Yunlan. Kak Qian, jangan mengejekku. Panggil saja aku Li Qian. Li Qian menggaruk kepalanya, sedikit malu. Keduanya bertukar basa-basi singkat. Setelah memasuki ruang resepsi dan minum secangkir teh, Mu Qian akhirnya berbicara dan menjelaskan tujuannya. Li Qian, aku punya dua tujuan datang ke sini kali ini. Karena mereka semua adalah kenalan, Mu Qian tidak bertele-tele dan langsung ke pokok permasalahan. Li Qian tetap diam, malah bersikap mendengarkan dengan penuh perhatian. Pertama-tama, ada masalah monster 100 anggur. Beberapa waktu lalu, kami menerima pesan dari Paman Li yang mengatakan bahwa monster 100 anggur di pangkalan pembiakan telah mencapai persyaratan evolusi. Aku datang ke sini untuk membantu monster 100 anggur berevolusi menjadi iblis 1000 anggur. Selain itu, ada hal lain. Pada titik ini, Mu Qian, yang biasanya sangat terbuka, secara mengejutkan ragu-ragu, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Li Qian menatap Mu Qian dan berkata, ada apa? Katakan saja. Seperti ini. Melihat ini, Mu Qian menggertakkan giginya dan mulai berbicara tentang hal kedua. Selain masalah monster 100 anggur, aku punya tujuan lain datang ke sini kali ini. Saya di sini atas nama keluargamu, berharap bisa bekerja sama dengan Anda, Li Qian. Tepatnya, ini tentang keinginan untuk membuat kesepakatan. Apa yang kamu perdagangkan? Mendengar ini, minat Li Qian semakin dalam. Dalam sebuah pertemuan tak sengaja, kami mendengar tentang Titan dan bahkan menyaksikan mereka bertempur. Mendengar ini, wajah Li Qian langsung menunjukkan ekspresi pengertian. Jadi, itulah masalahnya. Sebelum Mu Qian sempat selesai bicara, Li Qian sudah angkat bicara dan menjawab dengan tegas, benar, memang ada Titan seperti itu, dan akulah yang meneliti metode evolusi mereka. Bagus sekali. Setelah menerima jawaban setuju dari Li Qian, wajah cantik Mu Qian semakin berseri-seri karena kegembiraan. Begini, Li Qian, kuharap kau bisa membantu kakekku berevolusi menjadi Titan seperti ini. Mu Qian menatap Li Qian, matanya memancarkan tekad yang tak biasa. Mendengar ini, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saya mengembangkan Titan ini, dan tak seorang pun memahami proses evolusi ini lebih baik daripada saya. Tanpa jeda, dia melanjutkan, metode evolusi ini tentu dapat menghasilkan Titan pseudo legendaris. Secara teori, ia memiliki kemampuan untuk melawan binatang legendaris di bawah tingkat ketiga alam surgawi. Ia berhenti sejenak, lalu nadanya tiba-tiba berubah serius. Namun, metode evolusi ini masih memiliki beberapa kekurangan yang jelas. Masalah pertama adalah jalan di depan terhalang. Berevolusi dengan cara ini, meskipun Titan pseudo legendaris dapat berevolusi, tetap saja terdapat kekurangan yang signifikan. Evolusi yang berhasil berarti jalan di depan terputus, dan seseorang hanya bisa berhenti di level ini dan tidak akan dapat membuat kemajuan lebih lanjut. Ekspresi Mu Qian tetap tidak berubah saat mendengar ini. Jelas, dia telah mendengar tentang kelemahan para Titan ini. Dalam pandangannya, metode evolusi yang keterlaluan seperti itu, yang memungkinkan binatang peliharaan dan penjinak binatang yang tidak memiliki peluang menjadi legendaris untuk melihat sedikit saja peluang legendaris itu, tidak mungkin tanpa cacat. Melihat Mu Qian tetap tenang,
Li Qian melanjutkan, mengajukan pertanyaan kedua, secara teknis, membantu kakekmu Tianhua berevolusi menjadi Titan bukanlah masalah bagi saya, tetapi saya tidak dapat menjamin tingkat keberhasilan evolusinya. Bab 916. Li Qian menatap Mu Qianqian dengan saksama dan memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, tingkat keberhasilan evolusi ini dipengaruhi oleh level hewan peliharaan dan penjinak binatang. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi pula tingkat keberhasilannya. Semakin rendah levelnya, semakin rendah pula tingkat keberhasilannya. Syarat minimumnya adalah tingkat Roh Kudus. Jika di bawah tingkat Roh Kudus, tidak ada gunanya mencoba. Mustahil untuk berhasil. Aku ingat kakekmu Tianhua seharusnya belum terlalu tua, jadi mengapa dia begitu terburu-buru untuk berevolusi? Tanya Li Qian dengan bingung. Mu Qianqian tidak menjawab, tetapi malah menghela napas panjang. Dia makan siang di pangkalan budidaya Jiaoyang. Setelah makan siang dan istirahat sejenak, beberapa tokoh tiba bersama di pangkalan budidaya Sunrise. Di antara sosok-sosok itu, Li Qian hanya melirik sekilas sebelum mengenali satu wajah yang dikenalnya, tak lain adalah Tuan Tua Mu Tianhua. Kakek, bagaimana kakek bisa sampai di sini secepat ini? Sebelum makan siang, Mu Qianqian telah memberitahu Li Qian bahwa lelaki tua itu akan datang sendiri. Tak disangka, kedatangannya begitu cepat. Tidak jauh sama sekali, hanya beberapa langkah saja. Kakek Mu Tianhua tampak tidak berbeda dari sebelumnya. Tentu saja, ini hanya kasus yang dangkal, yakni tidak adanya perubahan. Pada kenyataannya, apakah komponen internal telah berubah tidak diketahui. Mendengar apa yang dikatakan kakek Mu Tianhua, wajah Li Qian menunjukkan sedikit keraguan. Kakek Mu Tianhua tertawa terbahak-bahak dan menjelaskan, keluargamu kami telah memindahkan seluruh keluarga dari kota Yunlan ke kota Lingshui. Mulai sekarang, kita akan menjadi tetangga sejati. Mendengar ini, Li Qian mengangkat alisnya sedikit. Kata-kata ini masih agak mengejutkannya. Tubuh utama sebuah keluarga tidak bisa dipindahkan begitu saja. Keberanian orang tua itu sungguh menakjubkan. Namun kalau dipikir-pikir lagi, karena alam rahasia Shenran sudah lenyap, masuk akal jika keluarga utama pindah. Yang terpenting, selain skalanya lebih kecil, kota Lingshui sekarang sebanding dengan kota Yunlan dalam banyak aspek. Dalam beberapa aspek, seperti konsentrasi energi, bahkan melampaui kota Yunlan dengan selisih yang signifikan. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika lelaki tua itu memilih memindahkan keluarga utamanya ke sini. Orang tua, kamu benar-benar tegas. Li Qian mengagumi keputusan Tuan Mu Tianhua. Selama dia masih ada, keluargamu bukan saja tidak akan merosot, tetapi bahkan mungkin bangkit lagi dan mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah menyampaikan pernyataan itu, Li Qian mulai memfokuskan perhatiannya mengamati kondisi fisik lelaki tua itu. Setelah mengamati sejenak, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun Tuan Mu Tianhua tampak kuat, kesehatannya sebenarnya cukup buruk. Ada beberapa luka tersembunyi di dalam tubuhnya. Setelah merasakan intensitas energi dalam tubuhnya dan menemukan bahwa levelnya telah naik ke tingkat ketiga Roh Kudus, dia mempunyai beberapa tebakan dalam benaknya. Roh Kudus tingkat 3 milik kakek Mu Tianhua sangat dangkal. Kemungkinan besar itu hanya hasil dari menumpuk sumber daya. Kakek, luka-luka di tubuhmu tidak sederhana. Mungkinkah itu berasal dari saat kau mencapai level berikutnya? Tanya Li Qian, berspekulasi. Profesor Li Qian benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai seorang kultivator jenius. Dia menyadarinya dengan sangat cepat. Dia mengangguk dan berkata, mengungkapkan kebenarannya, benar saja, luka-luka tersembunyi di tubuhku memang sisa-sisa dari saat aku menerobos ke tingkat Roh Kudus. Saat itu, terobosan itu hampir gagal, jadi saya tidak punya pilihan selain mengonsumsi obat yang dapat memaksimalkan potensinya untuk meningkatkan tingkat keberhasilan. Saat itulah aku nyaris berhasil menerobos. Mendengar ini, Li Qian tidak dapat menahan senyum kecut. Dilihat dari luka tersembunyi di tubuhnya, ini sama sekali tidak cukup, sungguh tidak cukup. Pastilah melalui kekuatan obat itulah dia berhasil menerobosnya secara paksa. Dalam kasusnya, bahkan jika ia mencapai terobosan, potensinya akan berhenti di situ. Tidak peduli berapa banyak sumber daya yang Anda kumpulkan, mustahil untuk menembus tingkat menengah Roh Kudus. Apalagi jika dilihat dari kondisi fisiknya, bukan tidak mungkin jika tidak mendapatkan perawatan intensif, tubuhnya tidak akan sanggup bertahan, dan tingkat kultivasinya pun akan menurun kembali ke kondisi semula. Setelah mengamati kondisi tubuh kakek Mu Tianhua, Li Qian mendesah tak berdaya. Orang tua, sebaiknya kau pikirkan lagi. Li Qian mencoba membujuknya, dengan berkata, sejujurnya, mengingat kondisi fisikmu saat ini, jika kamu ingin berkembang, bahkan jika aku berusaha sekuat tenaga dan menggunakan segala macam cara. Tingkat keberhasilannya diperkirakan hanya 20% hingga 30%. Tingkat keberhasilan 20% hingga 30% sudah cukup bagus, patut dicoba. Pria tua itu sama sekali tidak patah semangat setelah mendengar kata-kata Li Qian, malah berkata dengan penuh keyakinan. Melihat ini, Li Qian kehilangan kata-kata. Ia melanjutkan, sambil menambahkan pernyataan lain yang bersifat membujuk. Lagi pula, mengingat kondisi fisikmu, akan lebih baik jika kamu berhasil berevolusi, dan aku juga ingin melihat itu terjadi. Tapi jika evolusi gagal, kemungkinan besar kita akan binasa. Ini bukan Li Qian yang mencoba menggertak. Jika melihat kondisi kesehatan bapak tua itu, memang mungkin saja hal itu terjadi dan kemungkinannya cukup tinggi. Hahaha.
Mendengar kata-kata Li Qian, tawa lelaki tua itu semakin keras. Profesor Li Qian, Anda dapat melanjutkan prosedur ini dengan tenang. Hidup atau mati, berhasil atau gagal, orang tua ini tidak akan menyalahkanmu. Kami hanya akan berterima kasih padamu. Paling buruk, aku harus pergi menemui leluhurku. Lagi pula, selama aku sudah mencoba, aku tidak menyesal. Karena lelaki tua itu telah berkata demikian, Li Qian tentu saja tidak bisa mundur lagi. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zhao Zihuan, kepala sekolah Universitas Penjinak Binatang Yunlan. Panggilan itu dijawab dengan cepat. Setelah panggilan tersambung, Li Qian tidak membuang kata-kata dan langsung menyatakan tujuan panggilannya. Di ujung telepon yang lain, kepala sekolah Zhao Zihuan setuju hampir tanpa keraguan, dan bersumpah untuk segera berangkat. Setelah berkomunikasi dengan kepala sekolah Zhao Zihuan, Li Qian sedikit menghela napas lega. Dengan pohon fusang 9 naga milik kepala sekolah Zhao Zihuan, tingkat keberhasilan evolusi dapat ditingkatkan pesat dengan menggunakan keterampilan berkah super kuno. Bagaimana mungkin kita tidak melibatkannya dalam upaya evolusi yang berbahaya seperti itu? Profesor Li Qian, ini adalah data evolusi hewan peliharaan seri monster 100 anggur yang dimiliki keluargamu kita, dan ini juga merupakan alat tawar-menawar dalam transaksi ini. Melihat Li Qian telah setuju, Mu Tianhua tidak membuang kata lagi dan langsung mengambil hadiahnya. Mendengar ini, Li Qian sedikit mengernyit. Melihat Li Qian tampak menolak, mungkin karena ia meremehkan metode evolusi semacam ini yang hanya bisa mencapai tingkat roh suci, Mu Tianhua berkata sambil tersenyum, Profesor Li Qian, jangan terburu-buru menolak. Metode evolusi hewan peliharaan seri monster 100 anggur ini sangat istimewa. Saya harap Anda mau melihatnya terlebih dahulu. Mari kita bicarakan hal lain setelah kita selesai menonton. Secara teori, metode evolusi Titan sudah legendaris dan hewan peliharaan yang paling banyak mencapai tingkat roh kudus seharusnya tidak memiliki nilai yang sama. Namun, karena kakek Mu Tianhua telah berbicara, Li Qian menduga bahwa masalah ini pasti lebih rumit dari yang dikiranya, jadi dia mulai memperhatikannya lebih dekat. Bab 917. Mengingat informasi ini pasti sangat penting, Li Qian tersenyum dan langsung setuju. Selama Anda, Tuan Mu Tianhua, telah membuat keputusan sendiri, saya dapat membuat keputusan dan mencapai kesepakatan ini dengan Anda. Tidak ada alasan untuk tidak menyetujui sesuatu seperti ini. Sekalipun informasi yang disebutkan Mu Tianhua bermasalah dan tidak terlalu berharga, itu tidak akan menjadi kerugian bagi Li Qian. Lagi pula, mengingat hubungannya dengan keluargamu, bahkan jika mereka tidak menawarkan kompensasi apapun, dia tetap akan mengulurkan tangan membantu jika mereka benar-benar datang kepadanya untuk meminta bantuan. Namun, karena kakek Mu Tianhua sangat khusus, Li Qian tentu saja tidak akan menolak. Terima kasih banyak, Profesor Li Qian. Mu Tianhua tersenyum mendengar kata-kata Li Qian, aku ingin tahu kapan kita bisa memulai evolusi. Tahun baru Imlek sudah dekat, jadi tidak perlu terburu-buru. Setelah berpikir sejenak, Li Qian berkata, bagaimana kalau begini? Kita jadwalkan evolusinya setelah tahun baru, pada hari ke-6 bulan lunar pertama. Bagaimana menurutmu? Tanpa banyak berpikir, Mu Tianhua langsung mengangguk, baiklah, mari kita laksanakan pada hari ke-6 bulan pertama kalender lunar. Setelah menyetujui rincian kesepakatan, semua anggota keluargamu segera pergi setelahnya. Bahkan Mu Qian tidak terkecuali. Malam itu, Mu Tianhua mengirimkan metode evolusi untuk hewan peliharaan seri 100 Fin Monster. Li Qian melihat informasi yang diterima di gelang pintar dan mengangguk sedikit. Keluargamu cukup pintar. Mengetahui bahwa menyediakan data evolusi terlebih dahulu menunjukkan ketulusan. Oleh karena itu, Li Qian tidak punya pilihan selain menanggapi. Dia memandang ke arah wilayah perkotaan kota Ling Sui dan mendesah pelan. Terus terang saja, mengingat usia dan kondisi fisik Mu Tianhua saat ini, tingkat keberhasilan evolusinya tidaklah tinggi. Inilah sebabnya dia memutuskan untuk menunda proses evolusi sampai setelah tahun baru. Semoga orang tua itu menikmati tahun baru yang baik. Jika mereka tidak berhasil melewatinya, peristiwa tragis ini tidak akan terjadi sebelum tahun baru. Ini akan memungkinkan keluargamu untuk menikmati tahun baru yang damai dan bahagia. Setelah menerima materi tersebut, Li Qian tidak membuang waktu dan segera mulai memeriksanya. Sesaat kemudian, raut kegembiraan tampak di wajahnya. Lumayan. Di balik iblis 10.000 tanaman merambat, sebenarnya ada wujud evolusi, dan itu jelas merupakan hewan peliharaan legendaris. Informasi ini tidak lengkap. Tidak akan mudah untuk melengkapinya. Tidak hanya terdapat kesenjangan data yang serius antara Myriad Fin Demon dan bentuk evolusi selanjutnya, Flower Fairy, tetapi bahkan jalur evolusi antara Thousand Fin Demon dan Myriad Fin Demon pun tidak lengkap. Li Qian melihat data pada gelang pintar itu dan tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Tidak heran selama bertahun-tahun, bahkan iblis Wan Teng, keluargamu, hampir tidak berhasil mengolah lebih dari beberapa. Hebat, itu menakjubkan. Sebelumnya, Li Qian masih bingung tentang apa yang harus diteliti selanjutnya. Hanya beberapa hari yang lalu, dia masih mempertimbangkan apakah akan mencarinya dalam catatan transaksi Legiun Xuanwu. Sepertinya tidak perlu mencari lagi. Anda dapat langsung mempelajari Thousand Fin Demon dan evolusinya selanjutnya. Adapun informasi yang diberikan oleh Legiun Xuanwu, jika itu menginspirasi Anda dapat mempelajarinya secara bersamaan, atau Anda dapat mempelajarinya setelah misi ini selesai.
Bagaimanapun, setelah kita punya arah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengimplementasikannya. Li Qian tidak terlalu khawatir tentang ini. Profesor Li Qian, patriarkmu, sudah lama tak berjumpa. Keesokan harinya, kepala sekolah Zhao Zihuan, bersama Mu Tianhua, kembali datang ke pangkalan kultivasi kebanggaan matahari. Li Qian menatap Zhao Zihuan dan berkata dengan suara tenang dan santai, "Kepala sekolah Zhao, saya yakin kakekmu sudah memberitahu Anda mengapa kami memanggil Anda ke sini." "Ya." Zhao Zihuan mengangguk, tidak menyangkalnya. "Setelah menghubungi kepala keluargamu, saya berkomunikasi dengannya. Menurut pendapatku, ini adalah hal yang baik." Zhao Zihuan berkomentar dengan penuh perasaan, Titan Sudo legendaris, meskipun ada kata Sudo di dalamnya. Tapi dari segi kekuatan fisik, sebenarnya tidak ada perbedaan antara dia dan orang setingkat legendaris sejati. Yang terpenting, jika evolusi ini berhasil, umur panjang akan cukup untuk memastikan keluargamu dapat menjalani kehidupan tanpa kekhawatiran untuk generasi mendatang. Bahkan jika terjadi krisis fusi dimensi di masa depan, akan ada lebih banyak harapan untuk bertahan hidup. Mu Tianhua tersenyum getir setelah mendengar kata-kata Zhao Zihuan. Kepala sekolah Zhao benar. Alasan mengapa aku, seorang kakek, masih ingin bekerja keras sebenarnya karena alasan ini. Orang tua yang mencintai anak-anaknya akan merencanakan jauh ke depan untuk anak-anaknya. Dalam beberapa hal yang sama berlaku untuk keluarga. Riak kecil bergejolak di hati Li Qian, tetapi di permukaan, emosinya tetap tidak berubah. Ia berkata dengan tenang, evolusi ini membutuhkan bantuan kepala sekolah Zhao untuk meningkatkan tingkat keberhasilan. Mendengar ini, Zhao Zihuan segera mengerti dan terkekeh, apakah itu membutuhkan keterampilan berkas super kuno dari pohon Fusang 9 Naga. Li Qian mengangguk, tanpa menyangkalnya. Selanjutnya, mereka bertiga membahas beberapa detail evolusi secara singkat. Tak lama kemudian, kakek Mu Tianhua dan kepala sekolah Zhao Zihuan meninggalkan pangkalan kultivasi kebanggaan matahari. Li Qian sama sekali tidak terkejut bahwa mereka berdua akan bersatu. Lagi pula, karena hubungannya dengan leluhur Rong, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keluarga Mu dan Universitas Penjinak Binatang Yunlan terikat bersama. Dalam hal ini, Zhao Zihuan juga berutang budi yang besar kepada keluarga Mu. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun Zhao Zihuan telah berusaha menebusnya, kesenjangannya masih cukup jelas dibandingkan dengan kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Setelah kepala sekolah Zhao Zihuan dan kakek Mu Tianhua pergi, Li Qian mengambil langkah yang lebih santai. Dia tidak lagi mengabdikan dirinya pada penelitiannya sepenuh hati seperti sebelumnya. "Saya hanya menghabiskan sebagian waktu saya untuk penelitian. Sisa waktunya dihabiskan untuk bersantai. Berbelanja, jalan-jalan, barbecue." Li Qian menikmati liburan musim dingin yang relatif menyenangkan, yang cukup langka. Dalam sekejap mata, akhir tahun telah berlalu dan tahun baru telah tiba. Saat dia berada di tahun ketiga sekolah menengah pertama, gadis kecil Sun Ruirui datang lagi. Setelah berpisah selama sekitar 10 hari, Sun Ruirui kecil sangat merindukannya saat mereka bertemu lagi. Tanpa ragu, dia melemparkan dirinya ke pelukan Li Qian. Melihat hal ini, Li Qian hanya bisa menghiburnya sambil menyetujui permintaannya. Waktu berlalu cepat, dan segera tibalah hari ke-6 tahun baru Imlek. Saat fajar, tepat saat matahari terbit, Tuan Mu Tianhua dan kepala sekolah Zhao Zihuan sekali lagi tiba bersama. Li Qian agak terkejut melihat kepala sekolah Zhao Zihuan muncul di pintu masuk pangkalan pelatihan sepagi ini. "Kepala sekolah Zhao, Anda datang cukup awal." Zhao Zihuan tersenyum lalu menatap Mu Tianhua. "Saya tiba di kota Lingsui tadi malam dan menginap di rumah keluargamu, jadi pagi ini, saya datang ke sini bersama kepala keluargamu." "Oh, begitu." Wajah Li Qian menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba saat mendengar ini. Tidak heran kalau begitu pagi. Mereka tiba tadi malam. Ini juga menunjukkan betapa Zhao Zihuan menghargai evolusi ini. Bab 918. Pangkalan pembiakan Sun Xin saya memiliki fasilitas yang sangat sederhana dan tidak mampu mengembangkan hewan peliharaan Sudo legendaris. Sekalipun itu hewan peliharaan Sudo legendaris, evolusinya akan menjadi peristiwa besar, dan seluruh kota Lingsui mungkin mengetahuinya, yang akan terlalu mencolok, kata Li Qian santai sambil menyambut kakek Mu Tianhua dan kepala sekolah Zhao Zihuan ke dalam pangkalan pembiakan Sun Xin. "Evolusi ini sungguh sangat mengganggumu, Profesor Li." Mendengar ini, sekilas raut bersalah melintas di wajah Tuan Tua Mu Tianhua. Li Qian terkekeh dan melambaikan tangannya, "Tidak perlu. Karena aku sudah berjanji pada keluargamu, aku pasti akan mengerahkan seluruh tenagaku untuk evolusi ini. Tinggal menyiapkan arai untuk menyembunyikannya, tidak akan butuh banyak usaha. Tapi Anda, Tuan, perlu." Setelah jeda, Li Qian melanjutkan, "Sayangnya, yang bisa kukatakan adalah, teruslah maju tanpa ragu, hidup untuk kematian. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apalagi yang bisa dikatakan? Sungguh, hanya ada satu jalan tersisa, terus berjuang sampai tuntas. Kita harus berjuang sampai mati. Sungguh ungkapan yang indah, majulah tanpa ragu, hiduplah bahkan saat menghadapi kematian." Kata Tuan Tua Mu Tianhua dengan suara berat, seolah tiba-tiba menyadari sesuatu. "Kalau begitu, aku akan menjadikan kata-kata keberuntungan Profesor Li Qian sebagai panduanku. Setelah aku menyelesaikan evolusiku, aku pasti akan mengadakan pesta besar dan mentraktirmu hidangan lezat."
Kalau kau gagal berevolusi, kemungkinan besar kau harus mentraktir kami makan. Singkatnya, makanan ini akan mengurus semuanya, terlepas dari apakah kau berhasil berevolusi atau tidak. Li Qian tak kuasa menahan senyum getir, menggelengkan kepalanya pelan dalam hati. Dia bisa merasakan kepercayaan diri yang kuat terpancar dari kakek Mu Tianhua, tetapi kepercayaan diri adalah kepercayaan diri, dan fakta adalah fakta. Meskipun kepercayaan diri yang kuat memang dapat memengaruhi beberapa hasil evolusi, kesulitan realitas tidak dapat diabaikan. Tak jauh dari sana, Mu Qianqian tertinggal di belakang, raut wajahnya muram dan tak terbaca. Jelas, berbeda dengan keyakinan penuh Tuan Tua Mu Tianhua, ia tampak cukup khawatir. Mu Tianhua sekarang menjadi pilar utama keluargamu. Jika dia jatuh, itu akan menjadi kehilangan yang sangat besar bagi seluruh keluargamu. Namun, kakeknya benar. Saat ini, ia masih memiliki kesempatan untuk mencoba berevolusi menjadi Titan Sudo legendaris itu. Namun, seiring bertambahnya usia dan vitalitasnya menurun, kemungkinan keberhasilannya akan semakin rendah. Kita seharusnya merasa beruntung karena kita mengenal Profesor Li Qian. Kebetulan saja beliaulah yang meneliti metode evolusi Titan Sudo legendaris ini. Kalau orang lain, mereka bahkan tak akan punya sedikit pun peluang untuk bertahan hidup. Lagi pula, tingkat keberhasilan 20-30% sebenarnya cukup tinggi. Mu Qianqian mengikuti di belakang, tanpa berkata apa-apa, tetapi suasana hatinya yang murung terlihat jelas. Saat ini, suara Mu Tianhua masih terngiang di benaknya. Sekelompok orang itu berjalan perlahan dan mantap menuju ke kedalaman pangkalan budidaya sinar matahari. Di belakang mereka, semakin banyak orang bergabung, termasuk Mu Qianqian, seorang pria parubaya dari keluarga Mu, dan banyak lainnya dari pangkalan budidaya Pride of Sun Xin. Mereka semua mengikuti Li Qian dan kedua rekannya. Evolusi yang diawasi langsung oleh Li Qian di pangkalan kultivasi Radiant Sun ini sudah lama tidak terjadi. Saat itu, mereka semua sangat penasaran dan ingin melihat perkembangannya. Tentu saja, mereka hanya menunggu di luar, dan tidak bisa melihat apapun dengan jelas di dalam formasi. Mereka bertiga berjalan perlahan dan segera tiba di luar formasi. Li Qian berdiri di luar formasi, berhenti sejenak, dan menatap formasi itu. Setelah bertukar pandang dengan kakek Mu Tianhua, dia tidak membuang waktu lagi dan langsung melangkah ke dalam formasi. Keduanya melangkah masuk, bersembunyi dalam bayangan, ketika formasi yang sudah aktif itu tiba-tiba menampakkan dirinya. Itu adalah kubah hijau muda, seperti mangkuk raksasa, yang menutupi hampir sepertiga dari seluruh pangkalan budidaya sinar matahari. Setelah keduanya memasuki formasi, riak-riak muncul di penutup hijau pucat. Riak-riak itu menyebar seperti gelombang air, tetapi segera tenang lagi, dan kemudian kubah hijau pucat yang besar itu menghilang sekali lagi. Pemandangan di hadapanku telah kembali ke keadaan semula, tidak tampak berbeda dari tempat lain. Pada saat yang sama, di dalam formasi penyembunyian, Li Qian dan kakek Mu Tianhua melangkah masuk, dan di saat berikutnya, sosok mereka muncul di ruang kecil yang terpisah. Di dalam ruangan, area di sekitarnya dinaungi pepohonan tinggi dan rimbun, memberikan nuansa yang semarak. Di tengahnya terdapat area datar. Di dalam area datar itu, pola-pola susunan misterius, yang menggabungkan berbagai formasi, bersinar terang. Setelah memasuki ruang pribadi yang kecil itu, Li Qian melirik ke sekelilingnya dan bergumam hampir tak terdengar, aku ingin tahu berapa banyak pohon yang akan tersisa setelah evolusi. Kakek, apakah kamu siap? Li Qian mengalihkan pandangannya kembali ke formasi susunan di ruang terbuka. Kakek Mu Tianhua juga mengalihkan pandangannya ke lokasi formasi, dan mengangguk sedikit, selalu siap. Kalau begitu, Tuan, dan hewan peliharaanmu, bergabunglah dengan kami dalam pertempuran. Mata Li Qian menajam, dan auranya tiba-tiba menjadi tegas. Karena orang tua itu sendiri begitu percaya diri, aku tidak bisa mengecewakannya. Aku harus melakukan yang terbaik dan memenuhi harapannya. Begitu Li Qian selesai berbicara, kakek Mu Tianhua bertindak cepat, memanggil binatang peliharaan yang hendak digabung dengannya. Iblis anggur tingkat 1 Sein. Li Qian terdiam ketika mendengar lelaki tua itu menyebutkan hewan peliharaan ini sebelumnya. Li Qian memperkirakan bahwa iblis 10.000 tanaman merambat ini terhambat oleh data evolusi keluarga Mu yang tidak lengkap, dan hanya berhasil menerobos ke tingkat roh suci, berhenti di tingkat roh suci pertama. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh keluarga Mu, dan berdasarkan deskripsi di dalamnya, Wan Teng Mo sudah pasti merupakan binatang peliharaan tingkat Sein. Karena situasinya sudah seperti ini, Li Qian tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, ia diam-diam menggunakan kekuatan mentalnya untuk berkomunikasi dengan pola-pola arai dan mengaktifkannya. Formasi ini secara khusus disesuaikan oleh Fei Yue atas permintaannya. Pengumpulan energi akan menjadi lebih dahsyat. Ini adalah pilihan terakhir. Mengingat kondisi fisik Tuan Tua Mu Tianhua dan level iblis 10.000 tanaman merambat ini, tingkat keberhasilan formasi biasa niscaya akan lebih rendah. Saat ini, pengumpulan energi setidaknya tidak menjadi masalah. Sedangkan untuk dapat dikendalikan atau tidaknya energi ini, hal itu tidak lagi menjadi masalah. Dalam hal ini, kita hanya bisa menaruh harapan pada kemauan lelaki tua itu sendiri dan binatang peliharaan yang dibawa oleh kepala sekolah Zhao Zihuan, pohon Fusang 9 naga. Saat cahaya susunan evolusi tumbuh semakin terang, akhirnya sepenuhnya menelan kakek Mu Tianhua dan binatang peliharaannya, iblis 10.000 tanaman merambat, tatapan Li Qian menjadi semakin serius. Kali ini,
aku benar-benar memberikan segalanya, tanpa menahan diri. Bab 919. Di dalam basis kultivasi yang terik matahari, cahaya evolusi hampir memenuhi seluruh ruang sempit yang tersembunyi di balik susunan. Jika seseorang belum mencapai tingkat Roh Kudus, menghadapi cahaya ini akan cukup merepotkan. Tidak seperti evolusi biasa, evolusi Titan Sudo legendaris tidak menghasilkan pilar cahaya. Sebaliknya, ia menghasilkan sinar cahaya evolusi yang tersebar. Waktu berlalu dengan tenang, dan 3 jam berlalu dengan cepat. Dalam 3 jam itu, Li Qian telah melakukan semua yang dia bisa. Apakah evolusi dapat diselesaikan sekarang sepenuhnya bergantung pada kakek Mu Tianhua. Dia menatap tajam, tidak berani mengendur sedikit pun, tetapi segera dia menyadari adanya kecenderungan buruk, cahaya evolusi yang tersebar yang memenuhi seluruh ruang perlahan mulai menyatu. Itu bukan standar untuk menyelesaikan evolusi, karena di dalam sinar cahaya evolusi yang tersebar itu, ia sebenarnya dapat merasakan jejak pembusukan. Ini tidak baik, kata Li Qian sambil menggelengkan kepalanya pelan. Jika keadaan terus seperti ini, kegagalan evolusi hanya masalah waktu. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan pada saat yang sama menoleh untuk melihat ke suatu tempat, di mana formasi penyembunyian telah retak. Kepala sekolah Zhao, silakan masuk untuk mengobrol, kata Li Qian dengan tenang, sambil menatap celah di pintu. Di luar formasi penyembunyian, Zhao Zihuan berkata, bagus, lalu berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke celah. Aliran cahaya menyambar dan dalam sekejap mata, mendarat di samping Li Qian, berubah kembali menjadi wujud Zhao Zihuan. Tatapannya menajam saat ia mengamati cahaya evolusi yang masih tersisa di sekitarnya, lalu berbalik menatap Li Qian. Profesor Li, bisa kita mulai sekarang? Li Qian mengangguk pelan setelah mendengar ini. Sekarang, ia hanya bisa menaruh harapannya pada skill Super Ancient Blessing dari pohon Fusang 9 Naga. Zhao Zihuan mengangguk. Tanpa ragu, saat susunan pemanggil menyala, ia langsung memanggil seorang pemuda berambut merah, berusia sekitar 30 tahun, berwajah tegas, dan bertubuh tinggi tegap. Pemuda berambut merah ini tak lain adalah seekor binatang peliharaan, melainkan Rongzu, yang juga dikenal sebagai binatang peliharaan andalan kepala sekolah Zhao Zihuan saat ini, pohon Fusang 9 Naga. Rongzu, mulailah gunakan kemampuanmu. Mengingat kondisi kakek Mu Tianhua yang sangat buruk saat ini, kau harus mematuhi perintahku dan berhenti menggunakan kemampuanmu kapanpun, kata Li Qian kepada Rongzu tanpa ragu. Mendengar ini, Rongzu mengangguk patuh. Ia adalah evolusi dari Li Qian, dan karena itu selalu menghormatinya. Instruksinya tidak berbeda dengan perintah Zhao Zihuan. Dengan sekejap, ia memperlihatkan wujud aslinya, pohon kembang sepatu kecil dengan 9 naga yang tingginya hanya sekitar 3 meter. Jelaslah bahwa Rongzu sengaja mengecilkan ukurannya, dan Li Qian dapat mengerti mengapa dia melakukannya. Lagi pula, wujud asli leluhur Banyan terlalu besar. Jika terungkap sepenuhnya, formasi penyembunyinya bisa saja hancur. Setelah mengungkapkan wujud asli pohon Fusang 9 Naga, leluhur beringin tidak ragu sama sekali dan segera melepaskan keterampilan berkah super kuno. Saat jurus itu dilepaskan, cahaya bintang yang menyilaukan, bagaikan cahaya suci, menghujani dan menyelimuti kakek Mu Tianhua dalam sekejap mata. Cahaya bintang menyelimuti kakek Mu Tianhua, dan Li Qian, merasakannya dengan saksama, segera menemukan bahwa kondisi lelaki tua itu telah jauh lebih stabil. Tampaknya keterampilan Super Ancient Blessing memang efektif untuk evolusi kakek Mu Tianhua. Ia tak berani bersantai sejenak dan terus berkonsentrasi. Setelah sekitar 15 menit, ia langsung berbicara dan berteriak, berhenti. Mendengar ini, Rongzu segera berhenti menggunakan keahliannya, seolah-olah itu adalah lengannya sendiri. Kondisi orang tua itu saat ini sangat rapuh, dan keseimbangan harus dijaga. Poin terpentingnya adalah keseimbangan ini sangat rapuh dan bisa hancur kapan saja. Kita harus sangat berhati-hati dalam menjaganya. Jika kita terus menggunakan skill Super Ancient Blessing, orang tua itu tidak akan bisa menyerap manfaatnya. Li Qian mengamati dengan saksama, dan sebelum dia menyadarinya, lapisan keringat halus telah muncul di dahinya. Aku penasaran, berapa kali lagi kita harus menggunakan manuver mengelak darurat ini, gumam Li Qian dalam hati, sekilas terlihat kekhawatiran di matanya. Evolusi terus berlanjut. Di dalam cahaya evolusi yang tersebar, kakek Mu Tianhua masih bertransformasi. Setelah sekitar setengah jam, auranya mulai bergoyang lagi. Li Qian merasakan perubahan auranya, dan raut wajahnya kembali muram. Ia tak berani menunda sedetik pun dan tiba-tiba berkata, Rongzu, lanjutkan, sekali lagi. Mengingat situasi saat ini, ia tidak mempunyai pilihan yang lebih baik dan hanya dapat mengandalkan keterampilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun berapa kali ini perlu dipertahankan, bahkan Li Qian sendiri tidak tahu. Jadi, setiap kali kondisi kakek Mu Tianhua menjadi tidak stabil, Rongzu di sampingnya akan menggunakan berkah super kuno untuk mencoba menjaga keseimbangan. Dia mempertahankan posisi ini 5 kali berturut-turut, dan akhirnya, setelah mempertahankannya untuk ke-6 kalinya, senyum muncul di wajahnya. Karena dia merasakan bahwa setelah masa pemeliharaan ini, aura Tuan Tua Mu Tianhua tidak hanya tidak terus menurun, tetapi malah berangsur-angsur terkumpul, melonjak, dan menjadi kuat. Akhirnya aku berhasil menarikmu kembali. Li Qian merasakan aura ini, menghela napas panjang, dan matanya penuh kelegaan. Pada akhirnya, aku tidak mengecewakan diriku sendiri dan Rongzu.
Sementara itu, di luar formasi persembunyian, menyaksikan matahari perlahan terbenam, wajah cantik Mu Qianqian menunjukkan kekhawatiran yang semakin besar. Sudah lama sekali, aku penasaran bagaimana keadaan di dalam sekarang. Han Yuying melihat kekhawatiran di wajah Mu Qianqian, berjalan mendekat, dan menepuk pundaknya, jangan khawatir, kakekmu adalah orang yang beruntung. Pada titik ini, dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa memberikan penghiburan suam-suam kuku. Maka, waktu pun mulai mengalir perlahan lagi. Pada suatu saat, tepat saat kegelapan benar-benar turun, jubah hijau pucat itu muncul kembali di depan mata kami. Penutupnya, yang menyerupai mangkuk raksasa terbalik, langsung muncul di hadapan semua orang. Sesaat kemudian, ia mulai mengembang seolah-olah ditiup, seperti balon. Di bagian atasnya bahkan ada garis timbul, yang sekilas semua orang sadari sebagai garis besar kepala manusia. Hebat! Evolusinya pasti berhasil. Seru Mu Qianqian gembira saat melihat kepala raksasa yang seolah-olah menerobos penutup pelindung. Tak diragukan lagi, penampakan kepala sebesar itu saat ini benar-benar kepala Titan. Bab 920. Masih ada masalah. Formasi penyembunyian ini agak sempit. Di dalam formasi penyembunyian, Li Qian memandangi perisai cahaya yang diregangkan dan dideformasi oleh Titan yang mengembang dengan cepat, dan senyum masam samar muncul di wajahnya. Memang agak sempit. Di dalam perisai cahaya hijau pucat, Zhao Ziwan juga menatap langit, mengamati formasi yang tersembunyi, dan dengan santai menggemakan sentimen ini. Lupakan saja, kita singkirkan saja. Li Qian tersenyum, lalu melambaikan tangannya, menggunakan kekuatan mentalnya untuk menghubungi formasi dan menyingkirkannya secara langsung. Setelah susunan penyembunyian dihilangkan, seluruh pemandangan di dalam penghalang cahaya pun terungkap. Di tanah terbuka, tepat pada saat ini, sesosok raksasa bersinar terang, menyilaukan dan cemerlang. Bentuknya yang sangat besar, tingginya 70 atau 80 meter, megah dan mengesankan, menyerupai gunung kecil. Dia dikelilingi oleh cahaya evolusi yang kuat, membuatnya tampak seperti raksasa cahaya, menjulang tinggi dan tegak. Hebat! Berhasil! Setelah formasi penyembunyian disingkirkan, semua orang melihat pemandangan itu dan berseru kegirangan. Ya, aku tahu itu. Orang tua itu orang yang beruntung. Kakek, akhirnya kau keluar. Saya tahu itu akan berhasil. Petik 2. Profesor Li, patriarkmu. Tidak jauh dari raksasa cahaya, Zhao Ziwan juga melihat pemandangan ini, dan dia menatap Li Qian dengan penuh semangat. Li Qian menatapnya dengan pandangan mengiyakan, ya, setelah berevolusi ke tahap ini, pada dasarnya tidak mungkin ada yang salah. Wah! Pada titik ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah panjang. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kakek Mu Tianhua mengerahkan upaya yang luar biasa untuk evolusi ini, mengeluarkan lebih banyak energi daripada yang dikeluarkannya untuk 5 evolusi Titan sebelumnya. Dan ada satu hal yang, bahkan sekarang, masih membuatnya merasa takut. Evolusi kakek Mu Tianhua sungguh berbahaya. Beberapa kali, Li Qian merasa tak berdaya dan hampir menyerah. Hasilnya, dengan dukungan dari skill Super Ancient Blessing dan kemauan kuat lelaki tua itu, dia berhasil melewatinya. Ini sungguh tidak mudah. Memikirkan hal ini, bahkan Li Qian sendiri tak kuasa menahan desahan. Dia mendongak, menatap Titan yang tinggi, agung, dan menjulang tinggi, senyum tipis tanpa sadar melengkung di bibirnya. Pada saat yang sama, di bawah pengawasan semua orang, raksasa Titan yang dikembangkan oleh kakek Mu Tianhua mengalami perubahan baru. Cahaya evolusi perlahan menyebar, akhirnya mengungkapkan sifat aslinya. Tingginya 70 atau 80 meter, megah bagaikan gunung, diselimuti tanaman merambat, dengan rambut biru muda yang panjang dan janggut yang indah, serta pola seperti daun menghiasi alisnya, semua ini membuatnya tampak seperti dewa. Ini Titan. Mu Qianqian melihat Titan dalam wujud aslinya untuk pertama kalinya. Ia terdiam dan jelas terkejut dengan pemandangan di depannya. Saat cahaya memudar, sang Titan tiba-tiba membuka matanya, dan dengan jentikan tangannya yang lembut, tongkat kayu yang menyerupai naga melingkar muncul di telapak tangannya. Dengan lambaian lembut tongkat kayunya, badai dahsyat muncul di depan matanya. Kakek, kalau terus begini, kakek akan menghancurkan basis kultivasi sinar matahariku. Kata Li Qian sambil tersenyum. Titan itu mendengar suara Li Qian, menatapnya, dan segera menyusut ukurannya, kembali ke bentuk manusia normal dalam sekejap mata. Li Qian melirik penampilan tuan tua Mu Tianhua saat ini, dan bibirnya berkedut hampir tak terlihat. Tampaknya bahkan orang tua pun tidak dapat melepaskan diri dari tren tersebut dan benar-benar menyesuaikan kondisi fisiknya setelah berevolusi. Perbedaan penampilannya sekarang dibandingkan sebelumnya cukup kentara. Perubahan terbesar adalah usianya. Ia tampak sekitar 30 tahun lebih muda sekarang, tampak seperti berusia awal 40-an. Menyebutnya pria parubaya yang tampan tidaklah berlebihan. Maaf, Profesor Li, saya hanya ingin melakukan sesuatu dan tidak menyadarinya. Setelah ukurannya mengecil, kakek Mu Tianhua tampak malu. Dengan wujud titannya, bahkan lambaian tangannya dapat menyebabkan kerusakan besar. Tentu saja, kerusakan seperti ini tidak akan menimbulkan banyak kerugian. Saya hanya bercanda dan mencoba mencairkan suasana. Hahaha. Li Qian tertawa lebar, lalu menatap Tuan Tua Mu Tianhua dengan penuh arti. Tuan Tua, sekarang saya bisa menikmati jamuan makan Anda dengan tenang.
Dengan suara, "Puff," kepala sekolah Zhao Zihuan mengerti maksud tersirat Li Qian dan tidak dapat menahan tawa. Hahaha. Hidangan ini pasti sangat istimewa. Tuan Tua Mu Tianhua juga menyadari apa yang sedang terjadi, dan ia tertawa setuju. Di tengah tawa dan obrolan, kelompok itu mulai berjalan keluar. Tempat ini baru saja mengalami evolusi, dan fenomena menakjubkan yang terjadi pasti akan menarik banyak perhatian, membuatnya tidak cocok untuk mengobrol. Sesaat kemudian, semua orang berkumpul di ruang makan besar di gedung utama pangkalan budidaya Jiaoyang. Makan malam telah dipersiapkan sejak lama, jadi setelah semua orang duduk, Han Yuying memberi perintah untuk memulai makan. Kakek Mu Tianhua berkata dia ingin mengadakan acara besar, jadi pasti tidak mungkin melakukannya terburu-buru malam ini. Kita hanya dapat memilih hari baik lainnya. Evolusi ini semua berkat Profesor Li Qian. Saya bisa merasakan ada beberapa kali saya berada di ambang kehancuran, hanya selangkah lagi dari kehancuran total. Saat makan, kakek Mu Tianhua mengungkapkan perasaannya, berbicara dengan rasa takut yang masih tersisa. Apakah seberbahaya itu? Mata Pastor Li Cheng yang sedikit menyipit, kata-katanya diwarnai keterkejutan. Baik Li Cheng Yang maupun Han Yuying sangat menyadari kemampuan mereka sendiri. Bahkan dengan sumber daya yang disediakan oleh Li Qian, harapan untuk mencapai level legendaris sendirian masih sangat tipis. Mungkin pada akhirnya, kita juga harus mengikuti jalan semu legendaris ini. Oleh karena itu, dia cukup prihatin dengan masalah ini. Li Qian menyesap minumannya dan menjelaskan, "Aku memang menarikmu 6 kali, dan aku baru berhasil pada percobaan terakhir. Namun, keberhasilan itu bukan sepenuhnya karenaku. Itu terutama berkat keterampilan senior Rongsu dan tekadmu sendiri, kakek. Kalau tidak, jangankan 6 kali, dia mungkin sudah benar-benar jatuh ke dalam kebejatan setelah 1 kali saja." Mengenai apa hasil dari terjerumus dalam kebejatan, Li Qian tidak mengatakannya, tetapi semua orang bisa menebaknya. Apakah evolusi Titan Sudo legendaris ini benar-benar berbahaya? Kepala sekolah Zhao Zihuan cukup penasaran dengan hal ini. Li Qian menggelengkan kepalanya sedikit. Tergantung prasyaratnya. Jika hewan peliharaan dan penjinak binatang dapat mencapai alam roh kudus tingkat tinggi dan berada dalam kondisi fisik yang baik, tingkat keberhasilannya sebenarnya cukup tinggi. Dia melirik semua orang dan melanjutkan, tapi karena kalian semua sudah mencapai tahap roh kudus tingkat tinggi, kecuali kalian benar-benar mendekati akhir hidup kalian dan dipaksa untuk mencapainya, siapa yang rela berevolusi menjadi Titan Sudo legendaris ini? Mereka mungkin semua ingin mencoba dan menembus ke tingkat legendaris normal. Bersambung.